adik-adik, selamat malam. Ya, hari ini kita mau mulai ibadah persekutuan anak kita. Mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi muridmu yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji, jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Cici serahkan kepada Koko Erwin. Ayo adik-adik, mari kita berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami sekali lagi kesempatan untuk bersekutu. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Roh Kudus yang menyatukan kami sebagai umat Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKI Ampera. Sebentar kami belajar kembali mengenai Rasul Paulus, kiranya Tuhan yang memimpin dan memberikan kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan kita ya, tapi Koko akan mengulang kembali beberapa cerita terakhir yang kita bahas di hari Kamis ya, khususnya yang di kelas besar ya. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ingat, di dalam misi yang pertama, misi nomor 1 ya, Paulus pergi bersama dengan rekannya Barnabas. Ya, Paulus dan Barnabas pergi menginjili ke beberapa daerah. Setelah selesai mereka kembali ke Yerusalem, dan di Yerusalem ada masalah. Ya, ada masalah antara orang-orang luar, orang-orang non-Yahudi yang mau ikut ke dalam murid Yesus, yang mau menjadi Kristen, katanya harus disunat. Ya, harus mengikuti tradisi hukum Taurat, hukum Musa. Wah, ini sulit sekali ya, karena mereka bukan dari bangsa Yahudi. Kemudian maka diadakan sidang di Yerusalem ya, para rasul berkumpul, Paulus, Barnabas juga ikut, dan diputuskan, ketok palu ya, kita setuju rasul-rasul sunat tidak menyelamatkan, yang jalankan hukum Taurat tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus Kristus. Maka setelah diputuskan, orang yang luar yang mau ikut menjadi Kristen, kalau nggak mau disunat tidak apa-apa ya, dan tidak mengikuti tradisi daripada hukum Taurat tidak apa-apa ya. Kemudian setelah itu ada perselisihan antara Paulus dan Barnabas, akhirnya mereka berpisah dan Paulus melanjutkan misi yang kedua. Misi yang pertama berhasil nggak? Berhasil ya, banyak jemaat dibangun ya. Paulus sudah mengumpulkan, pergi ke satu kota dirikan jemaat, pergi ke kota lain dirikan jemaat, cerita tentang Yesus ya, banyak orang sudah percaya. Sudah selesai belum? Bisa santai nggak Paulus? Ya, Tuhan Yesus kan pergi menginjil. Oh ya udah, Paulus sudah menginjil. Jemaatnya udah banyak belum? Sudah banyak. Kalau gitu sekarang waktunya santai dong, ya nggak? Tidak ya. Paulus tetap pergi karena Paulus ingat Yesus memerintahkan dia untuk menginjili sampai ke ujung bumi ya, sampai nanti ke Roma dan sampai ke Spanyol. Paulus di dalam misi yang kedua, setelah dia berpisah dengan Barnabas, Paulus mengajak Silas ya. Kemudian dari Yerusalem mereka pergi ke Ikonium dan Listra. Yerusalem di bawah ya. Dari Yerusalem mereka pergi ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Ingat nggak 3 daerah ini? Ya, di sini mereka bertemu Timotius dan mereka ajak Timotius untuk pergi bersama-sama. Ya, satu lagi dengan Lukas ya. Kemudian setelah di Ikonium, Listra, dan Derbe, kita baca Kisah Para Rasul 16 ayat yang keempat. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan yang diambil para rasul tadi ya, dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat menurut. Demikian jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan Galatia karena, ayo baca baik-baik, karena apa?
Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi Paulus sudah punya rencana, dia mau memberitakan Injil ke daerah Asia, ya. Dari sini dia mau pergi ke daerah Asia, tapi Roh Kudus mencegah. No, kamu harus pergi ke Frigia dan Galatia. Ya. Paulus nurut gak? Saya rencananya ke situ. Kenapa Roh Kudus larang-larang saya? Ya. Roh Kudus menguatkan, mengingatkan kepada Paulus, tidak, bukan ke Asia. Di Asia udah ada beberapa orang percaya, Paulus di situ mau membangun jemaat, tapi Roh Kudus perintahkan untuk pergi ke Frigia dan Galatia. Setelah itu di ayat 7, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus, sekali lagi kita lihat apa? Tidak mengizinkan mereka, ya. Jadi ini Paulus setelah sampai di Misia, awalnya dia mau memberitakan Injil di daerah Bitinia. Wah, ya kalau kita lihat ya, daerah Bitinia. Tapi sekali lagi tadi dikatakan Roh Kudus yang pertama. Yang kedua adalah apa? Roh Yesus. Sama ya, Roh Kudus atau Roh Yesus melarang Paulus ke Bitinia, ya, sehingga dia langsung ke Misia. Kemudian ayat 9, setelah melintasi Misia sampailah di Troas pada malam hari. Troas itu di pinggir pantai, ya, di pinggir pantai. Ini sudah laut semua ya. Kemudian pada malam hari, ayat 9 kita baca, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, apa? Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami, ya. Jadi setelah sudah sampai di Misia, di sini di Troas, ya. Ini adalah daerah selanjutnya adalah Makedonia. Ya. Di sini Paulus tidur, kemudian mendapat satu penglihatan. Penglihatan ada orang-orang di Makedonia, semua teriak-teriak, angkat tangan. Ya, tolong kami. Ya, Paulus mendapat penglihatan. Ya, banyak orang-orang di Makedonia berdiri, kemudian menyeberang kemari. Ayo nyebrang, tolong kami. Ya, orang-orang Makedonia. Sekarang kok harus cerita dikit. Siapa sih orang-orang Makedonia ini sebenarnya? Ya, Makedonia adalah Makedonia. Waktu zaman Paulus, seluruh dunia dikuasai oleh bangsa Romawi. Wah, ya kita tahu ya, bangsa Romawi zaman Yesus sampai zaman Paulus pun masih sama, kaisar yang memerintah Romawi. Tetapi kemudian ada satu daerah namanya Makedonia. Sebelum Romawi memerintah hampir seluruh dunia, yang memerintah seluruh dunia adalah kerajaan Makedonia. Nama rajanya yang terkenal adalah Alexander the Great, Alexander Agung. Ada yang namanya Alexander kan nih? Ya, namanya adalah Alexander Agung. Dia hampir menguasai seluruh dunia, dan Alexander Agung ini orang yang senang sekali dengan budaya. Ya, waktu itu dia menaklukkan kerajaan sebelumnya adalah kerajaan Yunani. Sudah ditaklukkan oleh Alexander Agung, tapi kemudian dia sangat suka dengan kebudayaan Yunani. Karena orang-orang Yunani berpikir keras, nah, orang-orang Yunani seninya bagus, orang-orang Yunani buku-bukunya bagus. Ya, Alexander ini suka sekali belajar, ya, suka sekali dengan budaya Yunani, sehingga dia bawa budaya Yunani. Dan kalian bayangin ya, waktu itu seluruh dunia hampir semuanya menggunakan bahasa Yunani. Wah, saking besar pengaruhnya, termasuk Romawi pun menggunakan bahasa ini, Yunani, ya. Jadi Makedonia ini adalah satu kerajaan yang besar, punya budaya yang bagus, orang-orang pintar, ya, pemikir-pemikir yang suka berpikir, ya, buku-buku, ya, seni-seni, lukisan-lukisan, teater-teater. Wah, ya, ini orang luar biasa. Tetapi kerajaan yang besar, ya, orang yang pintar, orang yang jago seni, kok minta tolong,
ya, digambarkan oleh Alkitab orang-orang Makedonia ini, tolong ya, meskipun Makedonia sudah tidak berkuasa ya. Kemudian di ayat 10, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Paulus ada rencana ke Makedonia nggak? Tidak. Ya, Paulus tadinya mau pergi ke Asia. Roh Kudus bilang no. Ya, Paulus tadinya mau ke Bitinia. Roh Kudus bilang no. Ya, dan waktu sampai di Troas, Paulus dapat penglihatan. Oh, ternyata Paulus taat. Ternyata Tuhan panggil dia untuk menyeberangi Makedonia. Ayat 11. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis, dan dari situ kami ke Filipi, kota pertama bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Jadi kota pertama yang Paulus datengin setelah sampai di Makedonia namanya Filipi. Ini kita minggu depan lihat ya kota ini. Ini kota pertama. Jadi Paulus sudah masuk ke benua Eropa. Tadinya dia di Israel, dia di Yerusalem. Sekarang sudah menembus terus Injil. Naik. Sekarang menuju, sudah sampai ke daerah Makedonia, ke benua Eropa ya. Yang pertama adalah di Filipi. Paulus taat nggak? Taat. Tadinya Paulus maunya di Asia dulu, ya, di Bitinia dulu. Tapi Roh Kudus menggerakkan Paulus terus pergi, ya, pergi ke Makedonia. Ya, Paulus tahu dari mana? Karena dia dapat penglihatan. Paulus sudah punya rencana, saya mau pergi ke sini, mau pergi ke sini, mau pergi ke sini. Tetapi dia taat. Dia taat kepada pimpinan Roh Kudus untuk pergi ke Makedonia. Seringkali kita sudah punya rencana, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Tapi waktu hal itu tidak terjadi, mungkin Tuhan Allah punya rencana lain. Seringkali kita marah ya, gimana sih Tuhan, saya sudah susun rencana bagus-bagus, malah semua jadi berantakan. Seringkali Tuhan bikin tidak sesuai rencana kita loh, ya. Tetapi kita harus taat akan rencana Tuhan, ya. Taat kepada pimpinan Tuhan, ya. Meskipun Paulus sudah punya rencana, dia tetap taat. Kita pun demikian. Kita harus apa? Taat kepada pimpinan Tuhan. Ya, tadi kok cerita orang Makedonia adalah orang-orang yang pemikir, ya, orang-orang yang budayanya tinggi. Tetapi mereka minta tolong. Kenapa minta tolong? Paulus pikir, ini orang Makedonia. Mereka adalah meskipun sekarang dijajah Romawi, tapi mereka dulu adalah orang-orang yang punya budaya yang tinggi, pemikir-pemikir, orang-orang hebat. Tapi mereka kenapa minta tolong? Karena mereka tidak pernah dengar Injil. Karena mereka tidak ada Kristus di dalam dirinya. Sehingga digambarkan di dalam Alkitab, Paulus mendapat penglihatan, mereka minta tolong, ya. Maka kita belajar, meskipun kamu sudah jago, sudah punya bahasa yang bagus, sudah punya pemikiran yang bagus, sudah jadi orang yang hebat, tapi semua itu nggak ada guna kalau tidak ada Kristus di dalam kamu. Semua itu tidak berguna kalau kamu tidak mendengar Injil dan diselamatkan. Kita belajar ya, Paulus tidak, saya maunya ke sini, bodoh amat Tuhan maunya kemana? No, ya. Saya maunya ke sini, Tuhan bilang tidak, ke situ. Siap Tuhan. Wah, ya, taat kepada pimpinan Tuhan. Biarlah kita juga terus taat kepada Tuhan ya, sedari kecil mengikut kepada pimpinan Tuhan. Ya, dan meskipun kita sudah hebat, semuanya tidak ada guna kalau kita tidak ada Yesus di dalam kita. Ya, kalau kita tidak ada Injil di dalam kita. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita juga akan menaikkan doa syafaat, beberapa doa, pokok doa. Nanti setelah pokok doa kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami kembali belajar dari seorang Paulus yang taat kepada Tuhan. Meskipun dia sudah merencanakan sedemikian rupa, tapi Paulus menyerahkan dirinya dan segala rencananya ke dalam pimpinan Tuhan. Dia bukan mengikuti kehendak diri, tapi dia mengikuti kehendak Tuhan.
Biarlah Tuhan juga boleh ajar kami untuk taat kepada kehendak Tuhan dan pimpinan Tuhan. Dan kami belajar, sebaik apapun manusia, sejago apapun manusia, manusia adalah manusia yang kosong ketika tidak ada Injil, ketika tidak ada Kristus di dalam hatinya. Terima kasih Bapak yang di surga. Mari adik-adik kita bersama-sama membuka suara, kita berdoa kepada Tuhan untuk menyudahkan wabah COVID ini, sehingga kita boleh bersama-sama kembali beribadah, sehingga aktivitas boleh kembali normal dan dunia boleh kembali baik. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, Tuhan tolong kasihani kami sudah sebagai manusia, sebagai umat Tuhan belajar bahwa bagaimana kami harus menjaga bumi yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa bagaimana kami harus menjaga tubuh kami dan kesehatan kami. Dan kami memohon Tuhan, biar Engkau yang boleh menghilangkan wabah ini, Tuhan yang boleh menarik wabah ini daripada tengah-tengah bumi. Biar Tuhan yang boleh pimpin, dan kami memohon Tuhan yang boleh menyelesaikannya. Kami memohon penyertaan Tuhan juga untuk kepada para pemimpin negara yang mengatasinya. Kami berdoa untuk para dokter, para suster yang dan tenaga-tenaga medis yang lain yang bekerja, kiranya Tuhan yang menyertai. Untuk orang-orang yang sakit, kiranya Tuhan berikan kekuatan untuk mereka boleh sembuh. Kepada kami juga kami diberikan bijaksana untuk boleh menjaga kesehatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Yang kedua, mari kita bersama-sama berdoa untuk kita semua, biarlah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, baik anak-anak sekolah minggu dan juga seluruh jemaat di GKI Ampera. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa biarlah Tuhan yang boleh pimpin anak-anak sekolah minggu dan juga jemaat-Mu di tempat ini di GKI Ampera. Biarlah semua semakin setia kepada Tuhan di dalam masa seperti ini. Biarlah kami boleh semakin mengingat Tuhan. Biarlah kami boleh haus akan firman Tuhan dan kami boleh kembali mencari Tuhan. Pimpin, biarlah anak-anak-Mu boleh setia beribadah kepada Tuhan, setia di dalam berdoa dan membaca kitab suci. Terima kasih Bapa yang di surga, biarlah Tuhan yang boleh menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang bangkit dan hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.